Five, four, three, two, one. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari itu yang saya lakukan kita berhubungi terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat, khususnya ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Sama-sama kita diawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Hari ini yang waktu niatin sholihah dia adalah baiklah, sebelum kegiatan belajaran dimulai, dahulu saya akan share kehadiran dari semua pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, Saudara Nur Muhammad Iskandar hadir. Abstin Balwan, Apa Pak? Batu Maula, Hadir Pak. dan Hari Remaja. Izin Pak. Itu pada kesempatan hari ini masih ingat bahwa materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah materi tentang iman kepada qada dan qadar. Poin yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah empat macam poin. Yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian macam-macam takdir atau qada dan qadar. Kemudian hikmah terhadap beriman kepada qada dan qadar. Apa sih iman kepada qada dan qadar? Secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan. Secara bahasa, qada adalah ketetapan. Keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Ini secara bahasa. Namun secara istilahi, bahwa qada adalah ketetapan atau ketentuan dan keputusan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya. Jadi ketetapan yang Allah tentukan, ya. Ketetapan yang Allah tentukan sejak zaman azali, yaitu sejak zaman sebelum diciptakannya alam semesta, yang berkaitan dengan kehendak atau dengan iradah atau kehendaknya. Jadi ketetapan atau ketentuan yang Allah tentukan kepada makhluknya sejak zaman azali atau sejak zaman sebelum penciptaan alam dunia, yang berkaitan dengan kehendak-kehendaknya. Kemudian yang kedua, qadar menurut bahasa adalah pastian atau peraturan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan qada. Aturan yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan dari qada. Jadi aturan atau ukuran yang diciptakan Allah sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman. Jadi intinya qada itu adalah pelaksanaan dari qada itu sendiri, ya. Pelaksanaan dari qada itu sendiri. Dalil tentang qada dan qadar, ya, sebagaimana ditetapkan dalam surat Al-Waqiah ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kedua, surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, yang 36, yang artinya
dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Ini dari Al-Quran. Yang pertama Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Yang ketiga hadis ya, dari Rasulullah ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu billahi bil qadari khairihi wa syarrihi. Berimanlah kepada Allah dan para malaikatnya Allah dan kitabnya Allah, rasulnya Allah dan hari akhir, dan berimanlah kepada qada dan qadar atau ketetapan yang Allah tentukan, baik itu yang baik ataupun yang jelek, kita harus imani. Kemudian macam-macam qada atau kita mungkin istilahnya dengan takdir ya. Ini sudah dijelaskan bahwa macam-macam takdir atau qada itu ada dua, ada takdir yang mubrom, ada yang mu'allaq ya. Ada dua, ada yang mubrom ya, mubrom, ada yang mu'allaq. Yang mubrom itu yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten, sudah berlaku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Seperti tentang jenis laki-laki atau perempuan, kemudian lagi tinggi dan pendeknya seseorang. Kemudian takdir mu'allaq, takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel, belum baku alias masih dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdirnya. Seperti ya tentang profesi kita ya, kekayaan atau kepemilikan, seperti rezeki ya, rezeki, kemudian cita-cita, kemudian apa lagi? Siapa yang bisa tahu? Yang tahu? Ya. Yang malah dari sini masih bisa diusahakan. Ya. Sedangkan kalau mubrom, ya kematian, kemudian laki-laki, jenis perempuan, itu semua sudah tetap ditetapkan dari tidak bisa dirubah. Ini macam-macam takdir. Kemudian hikmah yang tergantung dari beriman kepada qada dan qadar, yaitu adanya ikhtiar atau usaha untuk ya, bisa ya, memperoleh takdir yang kita inginkan dari takdir yang mu'allaq ini ya. Yang kedua itu menyerahkan segala persoalan kepada Allah, tawakal ya. Tawakal, berserah diri. Setelahnya kita berusaha sekuat tenaga ya, berdoa, nah kemudian bertawakal ya, apapun hasilnya itu memang sudah menjadi ketentuan atau ketetapan Allah yang telah Allah tentukan. Seperti apa? Seperti jodoh ya, kita sudah minta ganti pacar misalnya, namun gagal maning ya, kemudian Allah tentukan ini, berarti inilah ya yang Allah tentukan. Kemudian yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu bersyukur ya, tidak akan bersedih, tidak akan kalau bahasa itu yang rasul lah ya. Kenapa? Karena semuanya adalah telah Allah tetapkan, dan di mata atau di hadapan Allah itu semuanya tidak ada yang buruk ya, semuanya adalah baik. Yang keempat adalah takwa ya, takwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar ya, takwaannya akan lebih meningkat ya, karena segala apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah Allah tentukan. Kemudian yang kelima adalah rela atau qanaah ya, rela atau qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya ya. Seorang yang sudah diberikan rezeki atau kekayaan yang segitu ya, mungkin itu sudah kehendaknya, walaupun kita sudah berusaha bersekuat tenaga
tentukan sampai seperti itu ya mungkin itu ketetapannya. Jadi akan rela yang dan selanjutnya adalah sabar ya, sabar dikala mendapatkan ketetapan yang tidak kita inginkan ya. Ketetapan yang tidak kita inginkan ya, kalau orang yang beriman kepada Allah dan qadar akan sabar ya. Dan yang terakhir adalah husnuzon kepada Allah ya. Husnuzon atau berprasangka, selalu berprasangka baik terhadap Allah. Itulah hikmah dari orang yang beriman kepada Allah dan qadar. Ada yang dipertanyakan atau sudah paham? Jadi saya mau bertanya Pak, Iya, terima. ini tentang kodok. Ya. Misalnya kalau ada situasi apa ya, orang kecelakaan, terus orang kecelakaan di jalan, Ya. itu tuh kan kita tidak tahu ya Pak ya, bahwa kita tuh nanti di perjalanan itu ada musibah kecelakaan ya. Suatu musibah itu walaupun kita sudah berhati-hati, tetap kita akan mengalami musibah. Itu termasuk apa Pak? Termasuk kodok atau kodar Pak? Kalau kecelakaannya ya masuknya ke kodok. Apa Pak? Nah, sebenarnya di sini sudah ada video seperti itu. Ya, di sini sebenarnya sudah saya tampilkan video. Ada seorang yang bangun tidur, kemudian dia berangkat, ya, kemudian di jalan kecelakaan, ya, kemudian seolah-olah dia bangun lagi, ya, mimpi itu, kemudian bangun di jam sekian, keluar rumah kecelakaan lagi. Coba lagi dia, seolah-olah dia dikasih hidup lagi dalam tayangan itu, dia coba bangunnya jam sekian, keluar lagi ketabrak, ya, kecelakaan lagi. Jadi kecelakaannya memang itu sudah ditentukan, ya. Kecelakaannya sudah memang ditentukan, namun ya dari kecelakaan tersebut ada sesuatu hal yang bisa diusahakan, yaitu risiko yang paling minimal. Makanya ini masih berkaitan dengan mu'alaf juga. Ya, ada para ulama mengajarkan kalau kita mau bepergian, ya, berdoa terlebih dahulu. Ini doa. Untuk apa? Untuk barangkali kita ditetapkan qadar yang kecelakaan, ya. Namun dengan berdoa mudah-mudahan, ya, seharusnya parah tapi ringan, ya. Makanya ada doa ketika kita mau keluar rumah, doa ketika kita mau berkendaraan. Kemudian ada lagi yang menganjurkan kalau kita mau berpergian jauh seperti jauh atau ke luar kota, kita bersedekah. Itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka tolak bala. Ya, dalam rangka menolak sesuatu yang tidak kita inginkan walaupun memang sudah ditakdir oleh Allah. Gitu. Jadi bisa ya masuk ke kodok, yaitu kecelakaannya. Ya, kemudian kodarnya itu adalah sesuatu yang kita bisa usahakan karena nanti adalah mu'alafnya. Ya. Itu masih bisa seperti rezeki, ya. Rezeki kemudian cita-cita, ya. Kita mungkin tidak akan menjadi seorang guru kalau kita misalnya di rumah tidak belajar, tidak sekolah, kemudian tidak kuliah, ya. Jadi ke arah menjadi gurunya itu jauh. Ya, mungkin kita sedang di sawah atau mungkin sedang apa. Tapi kalau dengan adanya usaha, dengan kita adanya sekolah, kemudian belajar, ya. Dari MI ke MTS ke MA kemudian ke perkuliahan, ya itu ada kemungkinan nanti akan dijual. Itu barangkali. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan pada kesempatan kali ini. Apa yang kita lakukan, yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, semoga selalu Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.